Hai everyone, welcome to UBA Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021 dan sudah saatnya di akhir tahun ini UBA Entertainment merangkum drama-drama Korea terbaik selama tahun 2020. 12 drama Korea yang masuk dalam daftar ini adalah drama dengan jalan cerita yang menarik dan kompleks, akting para pemainnya yang berkualitas serta pengambilan gambar yang cemerlang. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 12 drama Korea terbaik selama tahun 2020 versi UBA Entertainment. Lie After Lie. Dibintangi oleh Lee Yuri dan Yeon Jung Hoon. Drama ini mengudara di Channel A, mengisahkan tentang Ji Eun Soo yang merupakan menantu di keluarga kaya raya dan berpengaruh di Korea Selatan. Namun kemudian ia dituduh membunuh suami dan harus dipenjara. Setelah dibebaskan, ia mencoba mendapatkan anaknya kembali yang ia lahirkan di dalam penjara. Ia pun menemui Kang Jimin yang mengadopsi anaknya tersebut. Kang Jimin adalah seorang wartawan yang memiliki kepribadian dingin. Ji Eun Soo berpura-pura jatuh cinta pada Kang Jimin dan mencoba untuk menikah dengannya untuk menjadi ibu tiri dari anaknya sendiri. Missing the Other Side. Drama ini mengisahkan tentang sebuah desa yang menampung arwah orang-orang yang hilang dan meninggal. Berfokus tentang pencarian untuk menemukan mayat yang hilang dan menemukan kebenaran di balik hilangnya. Dibintangi oleh Ko Soo yang berperan sebagai Kim Wook. Ia adalah pembicara yang lancar. Dia melakukan penipuan untuk mencari nafkah. Suatu hari ia tiba di desa Duon, tempat orang yang mati hilang dan berkumpul. Dia pun segera menghadapi banyak misteri. Selain dibintangi oleh Ko Soo, drama OCN ini juga dibintangi oleh Heo Jun Ho dan Ah So Hee. Tale of the Nine Tail. Menceritakan tentang Leon. Ia merupakan Gumiho alias rubah berekor 9 yang hidup di kota dan menjadi buronan produser sebuah stasiun televisi. Leon pernah memerintah sebagai dewa yang hidup di kawasan pegunungan Baekdu. Kini ia tinggal di kota dan bolak-balik melakukan perjalanan antara dunia manusia dengan dunia lainnya sebagai hakim yang menghukum monster pengganggu kehidupan manusia. Leon memiliki segalanya, mulai dari kekayaan, pesona hingga kecerdasan yang luar biasa. Kendati demikian, ia malah terjebak dalam kisah cinta yang menyakitkan ketika terlibat dengan manusia. Drama besutan TVN ini dibintangi oleh Lee Dong Wook, Jo Bo-ah, dan Kim Bum. Itaewon Class. Drama yang populer di tahun 2020 ini mengangkat tema perjuangan. Maka tak heran drama ini mengandung banyak nilai-nilai yang berharga untuk kita petik. Diadaptasi dari webtoon populer. Drama ini mengisahkan tentang Park Se-rae yang diperankan oleh Park Seo Joon, seorang pemuda yang memiliki rasa keadilan yang tinggi. Ia membuka restoran di daerah Itaewon untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Park Se-rae berambisi menjadikan restorannya menjadi yang terbaik di daerah Itaewon, meski ia tidak mempunyai keahlian bisnis. Maka dari itu, dalam usahanya tersebut, ia dibantu oleh beberapa orang. Salah satunya Jo Yi-so, gadis dengan karakter sosiopat yang populer di media sosial, yang kemudian menjabat jadi manajer di restorannya Park Se-rae. The World of the Merit. Drama ini bercerita tentang kehidupan seorang dokter yang sukses bernama Ji Sun Woo. Ia meyakini bahwa ia menjalankan kehidupan yang sempurna dengan dukungan keluarga dan semua orang di sekitarnya. Namun semua itu berubah. Kehidupan rumah tangga yang tadinya sempurna harus hancur berkeping-keping karena skandal sang suami, Lee Tae-oh. Ji Sun Woo harus menghadapi kenyataan pahit di mana sang suami yang terlihat begitu mencintainya ternyata berselingkuh dengan wanita pelakor yang jauh lebih muda darinya bernama Yoda Kyung. Dibintangi oleh Kim Hee-ae.
Park Hae Joon dan Han So Hee. Drama yang diadaptasi dari serial TV Inggris Dr. Foster ini tayang di JTBC. Tujuh, Into the Ring. Mengisahkan tentang Sarah, gadis yang datang dari keluarga miskin, tetapi ia masih memiliki kepribadian yang sangat ceria. Sarah melakukan sejumlah pekerjaan paruh waktu untuk menunjang kehidupannya. Di sisi lain, Gong Myung, pria yang bekerja sebagai anggota PNS tingkat 5. Ia memiliki prinsip yang kuat dan selalu melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun, banyak orang tidak menyukai Gong Myung karena ia dianggap tidak memiliki sikap yang ramah. Hingga akhirnya Gong Myung terlibat dengan Sarah karena sebuah insiden. Dan dari sinilah kisah lucu, aneh, dan ngebaperin antara duo sejoli ini dimulai. Enam, Hospital Playlist. Bagaimana jadinya jika kisah para dokter diceritakan dalam drama? Tentu hal yang menarik, bukan? Apalagi jika dibumbui kisah lucu dan romantis. Nah, itulah yang ada dalam drama TVN ini. Menceritakan kisah persahabatan 5 sekawan yang merupakan dokter di sebuah rumah sakit yang telah terjalin selama lebih dari 20 tahun sejak masa kuliah kedokteran. Drama ini berfokus pada berbagai tantangan yang dihadapi oleh dokter, pasien, perawat, dan staf rumah sakit lainnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Keseharian mereka itu juga diisi oleh berbagai kehidupan dan kematian yang terjadi di rumah sakit tempat mereka bekerja. Meski mereka memiliki karakter masing-masing yang sangat berbeda, namun mereka memiliki beberapa hobi yang sama. Lima, 300 Days 65 Repeat the Year. Drama ini menceritakan game misteri survival yang diikuti oleh 10 orang. 10 orang ini bermimpi untuk memiliki kehidupan yang sempurna. Mereka melewati perjalanan waktu dan dikirim mundur ke 1 tahun sebelumnya. Mereka berkesempatan menciptakan kehidupan pribadi yang sempurna untuk dapat menghindari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dibintangi oleh Lee Jun Hyuk yang memainkan tokoh Ji Hyung Joo, seorang detektif, dan Nam Ji Hyun sebagai Shin Ga Hyun, seorang penulis webtoon populer. Selain dibintangi oleh Lee Jun Hyuk dan Nam Ji Hyun, drama ini juga dibintangi oleh Kim Ji Soo, Yang Dong Gun, dan Lee Si Ah, tayang melalui kanal MBC. Empat, Ekstrakurikuler. Drama ini berlatar tentang remaja yang bersekolah di sekolah menengah atas. Layaknya remaja dari berbagai kalangan, latar belakang siswa-siswi di sekolah ini beragam. Drama ini berfokus tentang kisah Jisoo, yang adalah murid teladan dengan nilai di atas rata-rata. Tapi di balik kehidupan remajanya yang terbilang biasa-biasa saja, ia memiliki kehidupan mengejutkan di luar sekolah. Ternyata Jisoo merupakan seorang perantara mucikari prostitusi online dengan nama samaran. Tekanan ekonomi menjadi alasan yang kuat mendasari perbuatan Jisoo tersebut. Drama ini dibintangi oleh Kim Dong Hee, Park Jo Hyun, dan Nam Yoo Soo. Tayang di Netflix pada bulan April lalu. Tiga, It's Okay to Not Be Okay. Drama ini menceritakan romansa yang tak biasa antara dua orang yang mencoba untuk menyembuhkan luka emosional dan psikologis masing-masing. Moon Gang Tae adalah seorang petugas kesehatan masyarakat di rumah sakit jiwa. Ia adalah pria yang cerdas dan memiliki simpati yang baik. Sebagai tulang punggung keluarga, ia hanya sibuk bekerja hingga tidak punya waktu untuk merasakan cinta. Sementara itu, Moon Young adalah seorang penulis buku yang sangat egois dan sombong. Ia hidup berkecukupan namun memiliki kepribadian antisosial hingga membuatnya tidak mengerti tentang cinta. Lewat drama ini kita akan merasakan komedi yang menusuk jiwa, juga kisah romantis yang penuh dengan makna. Dua, 18 Again. Drama ini berfokus pada Hong Dae-yong yang kembali ke masa mudanya pada usia 18 tahun sebelum dia dan istrinya memutuskan bercerai.
Karakter Hong Dae-yong versi muda dan versi sekarang menampilkan sisi yang berbeda. Hong Dae-yong dewasa memiliki banyak masalah hidup seperti dipecat dari pekerjaannya, digugat cerai sang istri, dan tidak dianggap oleh anak-anaknya. Sementara Hong Dae-yong muda digambarkan sebagai atlet populer yang menjuarai berbagai turnamen basket saat SMA. Saat kembali ke usia 18 tahun, sang papa muda ini mengganti namanya menjadi Woo-young dan berusaha memperbaiki nasibnya. Satu Flower of Evil. Campuran kisah melodrama dan kriminal dari drama yang dibintangi oleh Lee Joon-ki dan Moon Chae-won ini berhasil membuat penonton baper. Sekalian juga merasakan kengerian dan rasa penasaran. Drama ini menceritakan tentang hubungan antara Baek Hee-sung dan Cha Ji-won yang menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Semuanya terlihat indah. Kehidupan pernikahan mereka terlihat sempurna. Baek Hee-sung terlihat begitu mencintai istri dan anaknya. Namun siapa sangka, ada sisi gelap dalam diri pria tersebut yang membuat suasana hangat bisa berubah menjadi dingin dan menyeramkan. Ketika Baek Hee-sung diduga adalah seorang pembunuh di masa lalunya. Nah, itulah tadi 12 drama Korea terbaik selama tahun 2020 versi UBA Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan silahkan tulis di kolom komentar. Like dan share ke teman-teman tersayangmu, biar mereka juga ikutan tahu update drama-drama ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBA Entertainment. Kamsahamnida.